Jalan Quran fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan fihi lailatul qadr khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Istiqomah, kita sama-sama mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas perkenan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di malam yang ke-24 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, antaranya melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian juga kita insya Allah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Setelah tadi siang kita melaksanakan ibadah sahur hari yang ke-23, yang mudah-mudahan sahur kita, sholat kita, zikir kita, sholat kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana tadi disampaikan, bagaimana cara meraih Lailatul Qadar. Kali saya tidak akan membahas masalah Lailatul Qadar karena sudah banyak pembahasan tentang itu, baik itu pengertiannya maupun apa itu Lailatul Qadar. Kalau diilustrasikan ke Bapak Ibu yang bekerja mungkin punya gaji bulanan, kemudian tiba-tiba ada bonus itu senilai 1000 kali gaji dalam satu kali. Tentu saja ini suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap pegawai. Bayangkan misalkan mungkin punya gaji 10 juta, kemudian atasan kita memberikan bonus 1000 kali gaji, berarti 10 miliar. Siapa yang tidak tertarik dengan itu pasti tidak akan mengejarnya. Ini apalagi dari Allah yang tidak mungkin Allah itu ingkar janji. Nah, kalau kita mungkin banyak ingkar janjinya, Allah itu tidak. Innallaha la yukhliqul mi'ad. Dan itu. Nah, selain bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, penuh rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita cara meraihnya agar kita bisa memperoleh dalam satu malam itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Ya, tentu saja banyak cara atau banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, senantiasa kita berusaha untuk terus melaksanakan ibadah sholat jamaah, sholat wajib berjamaah. Ini pokok, Pak. Yang sampai misalkan kita mengejar semalam suntuk, ya, mengejar Lailatul Qadar, subuhnya ketinggalan, isanya biarin nanti aja malam jam 10 kita ke masjid. Yang paling pokok itu yang pertama. Jadi sholat wajib berjamaah, ya. Jadi dari mulai maghrib, isya, ya, subuh, zuhur, asar, ya, tidak ketinggalan. Dimanapun ya kita berada, kerjaan kita tinggalkan dulu pekerjaan sebentar, kemudian sholat berjamaah. Itu kan. Kalau maghrib sekarang alhamdulillah setiap masjid ada takjil, ya, gitu. Jadi tidak usah khawatir tidak buka gitu kan. Masuk Istiqomah ada takjil, ada buka bersama, ya makanan kita udah tidak lagi gitu ya. Bahwa apalagi kita tinggal datang ke masjid, kita melakukan sholat berjamaah. Itu salah satu yang paling pokok sebetulnya ini. Ya. Modal utamanya itu, pegawai itu yang paling utama adalah apa? Yang pokoknya kehadiran, kinerjanya kan gitu. Ya, kalau misalkan pimpinan ataupun atasan kita menilai bahwa si Bahrudin ini misalkan kedua gitu kan, tidak mungkin dapat bonus yang 1000 kali kan gitu. Ada pertimbangan gitu. Mungkin yang lebih rajin yang akan mendapatkan bonus kan gitu. Kemudian yang kedua, laksanakan sholat tarawih berjamaah. Walaupun ini sunnah, ya, sunnah. Rasulullah di dalam riwayatnya itu hanya 3 kali
melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Karena apa? Kekhawatiran sholat tarawih itu wajib gitu kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita yang selaku orang awam ya, yang banyak sekali lupa atau mungkin ya nanti malamnya kalau kita di rumah misalkan malas lagi ke masjid ya, malas lagi datang ke sini untuk iktikaf ya, akhirnya kita ketinggalan kan gitu. Jadi sholatnya di sini misalkan habis isya terus kita sholat tarawih berjamaah gitu. Kemudian setelah tarawih kita ya mungkin misalkan ada yang mau makan dulu, ada yang apa misalkan beres-beres dulu gitu kan. Setelah itu iktikaf ya. Jadi 10 hari di akhir bulan Ramadan disediakan satu malam Lailatul Qadar ya. Kemudian di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyara akhir Ramadan ya syadda bijaduhu wa ahya lailahu wa aizada ahlahu. Jadi Rasulullah ketika memasuki 10 hari bulan Ramadan itu di akhir itu mengatakan ikat pinggangnya sarungnya, mengatakan artinya apa? Ya singkil itu istilah bahasa Cibirunya itu singkil pergi ke masjid gitu kan untuk beribadah ya itu. Jadi kemudian menghidupkan malam-malamnya ya, jadi jangan sampai tarawihnya kita ini misalkan pas di awal ramai Pak, mungkin masih istiqomah kita tertampung di awal-awal gitu kan, akhirnya kesininya semakin maju gitu. Nah demikian juga ya di akhir Ramadan itu justru Rasulullah menghidupkan malam-malamnya itu di akhir Ramadan. Kalau kita kan dihidupkannya itu di akhir Ramadan ini di mall ya, pasar yang sekarang sudah bergeser karena kenapa di masjid bergeser ke depan? Karena yang di belakang mungkin mengisi di jalan atau di mall, di pasar gitu kan. Kemudian sampai karena macet ya akhirnya untuk pergi ke masjid jadi males gitu. Nah itu jadi tarawih tadi mari kita di akhir ini mumpung masih punya kesempatan ya, di akhir bulan Ramadan ini ya, yang kita tunggu-tunggu ya, karena setiap doa di bulan Rajab, bulan Syaban gitu kan gitu. Kita menunggu dan berharap agar kita sampai di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan hare-hare gitu kan. Nah itu jangan sampai demikian. Jadi di akhir Ramadan mari kita bersiap-siap untuk menjadikan malam-malam atau menghidupkan malam-malam yang kemudian juga membangunkan keluarga, jadi ajak istri, anak kan untuk ke masjid untuk iktikaf. Nah, kemudian setelah itu baru ke iktikafnya kan, iktikaf di masjid ya. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu asyarul akhir Ramadan hatta tawaffahu azza wa jalla. Summa ta'affa ajwaduhu ba'dahu min ba'dihi. Jadi Rasulullah iktikaf 10 malam akhir di bulan Ramadan ya, sampai dia wafat gitu. Jadi sampai akhir beliau hidupnya itu di akhir Ramadan ini senantiasa ke masjid. Kemudian diikuti setelah beliau wafat, maka para istri-istrinya itu mengikuti ataupun melaksanakan iktikaf di masjid. Jadi kalau ada misalkan yang masih bertanya, bolehkah perempuan iktikaf di masjid? Ya boleh kan itu. Bahkan Rasulullah mengajak keluarganya untuk iktikaf di masjid dan para istrinya juga melanjutkan kebiasaan Rasulullah SAW iktikaf di masjid. Nah, di dalam iktikaf itu ada beberapa hal yang ataupun kegiatan. Ya, di antaranya membaca Al-Quran. Ya, dibiasakan. Ini juga sama. Kalau di awal-awal saya dengar misalkan tiap masjid itu pasti ada yang tadarus sampai jam 10, bahkan ada yang lebih gitu kan. Kesininya agak sepi gitu kan. Padahal di akhir justru kita harus ditingkatkan lagi. Ya, minimal lah 100 ayat gitu satu malam ini gitu kan. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak gitu kan. Gak usah terburu-buru gitu. Yang sampai
sampai di awal-awal ya, kita membaca Al-Quran seperti terburu-buru ya. Target misalkan awal ataupun pertengahan Ramadan ini sudah selesai hatam Al-Quran, kesininya tenang kita sudah hatam gitu kan. Nah itu jangan sampai demikian gitu. Karena kita merasa hatam, merasa ini udah, padahal justru di akhir ini ya. Walaupun misalkan beberapa ayat dan kita membaca Al-Quran ya, kemudian dalam riwayat juga hadis Rasulullah menganjurkan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, 3 ayat terakhir ya, di dalam Al-Baqarah surat 284, 285, 286. Itu yang dianjurkan ketika kita melaksanakan itikaf di masjid. Kemudian yang selanjutnya muhasabah. Setelah itu kita menghitung, istilah muhasabah itu menghitung apa dosa-dosa kita, kekurangan kita. Kalau kelebihan, kalau kebaikan nggak usah dihitung ya. Itu kan yang harus dihitung itu adalah kesalahan kita. Dihitung saya pernah ini apa manfaatnya? Kata Umar, hasibu qabla tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Kan di bulan ini kita diberikan kesempatan untuk menghisab diri kita, menghitung kesalahan kita kemudian. Karena apa? Setiap manusia pasti ada kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki dosa dan kita wajib mengakuinya, harus mengakui bahwa diri kita banyak dosa. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ketika ditanya oleh Aisyah, doa apa yang diucapkan ketika melihat bahwa kita yakin malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, qul Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya. Ya pendek tapi ya kita terus didawamkan dalam kita melakukan itikaf. Yang artinya, ya Allah, Kau yang Maha Pengampun, ya, menyukai ampunan, maka ampunilah aku, gitu kan. Nah ini adalah apa? Untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang sudah kita hitung dari ini dosa ini, Allah ampuni aku, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan dengan zikir kepada Allah dengan menyebut asma Allah, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus saja kita itu jadi berzikir kita di dalam itikaf itu. Yang selanjutnya ya tata cara itikaf ya gitu kan, kita memakai pakaian yang bagus lah gitu. Walaupun bukan baru dibeli gitu, yang bagus, yang sopan, dan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyak juga sedekah ya, di samping kita berhubungan langsung dengan Allah, kita sedekah lah, memang ke masjid kan gitu. Kemudian ada tetangga kita yang kekurangan, kita kasihkan. Di samping ataupun dengan syarat kita bayar dulu zakat malnya ya. Sebelum sedekah kita hitung dulu. Kita 1 tahun punya harta atau punya tabungan, punya penghasilan, punya dari dagang dan sebagainya. Kemudian kita keluarkan zakatnya, keluarkan zakat malnya. Ya kalau zakat fitrah mungkin nanti di akhir bulan Ramadan. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya banyak sekali mungkin, tapi ya secara intinya dimaksimalkan sebanyak-banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apa? Penuh keikhlasan dan keimanan. Itu yang pokok ya. Jadi itu mudah-mudahan ya dengan penuh keimanan, penuh keyakinan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita baik itu saumnya, qiyamul lailnya, itikafnya itu akan menjadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, akan menjadi kafar bagi kita bahwa insyaallah diampuni dosa-dosa kita selain kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu malam yang utama yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan insyaallah. Nah, kita berdoa dan kita senantiasa berusaha untuk menggapai hal tersebut yang mudah-mudahan kita dapat mencapainya. Demikianlah
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa oleh hada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.